Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semangat. Walaupun siang kita puasa, tetap semangat ya? Semangat. Ya, untuk sementara coba kita cek kebersihan di lingkungan sekitar. Kira-kira di lasi meja ada sampahnya enggak ini? Ada? Yang ada dibuang dulu aja. Ya. Jadi sambil menunggu teman-teman kalian membuang sampah pada tempatnya. Sudah? Membuang sampah adalah termasuk dalam salah satu penilaian sikap, yaitu peduli lingkungan ya. Jadi kalau kita misalnya kita melihat di lingkungan kita ini lingkungannya bersih, kita dalam belajar juga akan nyaman. Untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan ada 3 tahap, yaitu pendahuluan. Yang pertama tadi orientasi kita sudah mulai dari salam sapa, terus melihat lingkungan sekitar, terus nanti ada motivasi, apersepsi, pretest, dan tujuan pembelajaran. Untuk motivasi silahkan kalian nanti melihat video berikut. Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi hal yang menjamin kita bisa jadi orang yang sukses adalah karakter yang ada dalam diri kita. Itulah kenapa kita sering menemukan ada orang pinter tapi suksesnya biasa aja. Bener gak? Tapi ada orang yang pinternya biasa-biasa aja, tapi dia bisa luar biasa sukses. Ternyata yang membuat dia sukses bukanlah kepintaran yang ada di dalam dirinya, melainkan kejujurannya, kesabarannya, keuletannya, ketekunannya, dan itulah karakter yang ada di dalam dirinya. Artinya, kita nggak cukup harus pintar, tapi kita harus menjadi orang yang rajin, ulet, tekun, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan itu adalah modal terbesar kita untuk bisa sukses. Maka mulai sekarang perbaiki karakter kita, dan jadilah pribadi-pribadi yang memiliki karakter hebat di dalam dirinya. Ya,
Dari motivasi tadi bisa diambil kesimpulan ya, bahwa pinter saja itu ternyata tidak cukup untuk jadi orang sukses. Untuk menjadi orang sukses, karakter-karakter apa yang mungkin harus kita miliki? Ulet, tekun, bertanggung jawab, disiplin, jujur, gitu ya. Jujur itu sangat penting. Biasanya orang-orang yang sukses karena pinter tapi tidak jujur, seperti yang sering terlihat di berita itu ya, ada yang korupsi dan sebagainya. Untuk persepsi pada hari ini, kita coba melihat kembali hasil nilai ulangan yang kemarin ini, yang dari Google Form. Di sini kita perhatikan bahwa hasil nilai ulangan matematika yang lalu itu tertera ada rata-rata, median, rentang. Di sini. Ada yang tahu kira-kira rata-ratanya berapa di sini? 75,3. Ada mediannya. Mediannya berapa di sini? 80. Dan rentangnya berapa ini? 20 sampai 100. Yang dinamakan rentang itu adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi kita bisa mengetahui bahwa rentang adalah nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Atau rentangnya menjadi berapa kira-kira? 80. Rentangnya adalah 80. Selanjutnya kita coba melihat yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mind mappingnya. Kita akan mempelajari yang dinamakan dengan data atau analisis data. Kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ukuran pemusatan, itu ada min, median, modus, dan ukuran penyebaran yaitu jangkauan kuartil, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartilnya di sini. Yang nanti kita akan pelajari hari ini, kita berpusat pada di sini dulu. Min, median, modus, dan juga jangkauannya di sini ya. Kita lanjutkan bahan ajarnya nanti saya kirim melalui grup kelas saja ya, karena ini berupa buku digital. Terus untuk pretest, ya, ini saya memiliki pretest. Ada enggak kira-kira yang berani maju untuk mengisi TTS berikut ini? Siapa yang mau mencoba? Boleh. Nomor 1 misalnya, sekelompok metode atau cara untuk mengumpulkan data disebut apa? Terus nomor 2, apa itu rata-rata itu apa kira-kira? Silakan. Ya, silakan. Ternyata untuk pengetahuan atau kemampuan awalnya di sini anak-anak kelas 8A sudah mulai paham ya. Minimal sudah mengetahui bahwa yang dinamakan dengan statistik itu adalah sekelompok metode atau cara untuk mengumpulkan data. Terus min itu adalah rata-rata, nilai yang sering muncul adalah apa tadi? Modus, terus nilai tengah adalah median. Dari sini akan lebih mudah untuk mempelajari ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data. Tadi adalah distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, serta sebaran data. Yang akan kita pelajari adalah ini. Di indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis data dari distribusi data yang diberikan dan juga menentukan nilai rata-rata atau min tadi, median, modus, dan sebaran datanya. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti setelah kita mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu menganalisis data, distribusi data yang diberikan, juga menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran datanya. Untuk teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Dari seperti ini, saya mulai mengobservasi
Terus ada penilaian pengetahuan tertulis, nanti ada post testnya. Terus dan ada nilai keterampilan yang nanti saat diskusi kelompok saya akan menilai keterampilannya dan menilai lagi yang presentasi. Ini adalah manfaat dari belajar statistika. Manfaat dari belajar statistika itu kan masalah data ya. Jadi kita nanti akan mampu menyelesaikan masalah kontekstual terkait dengan analisis data dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi kita menganalisis data hasil nilai ulangan matematika yang kemarin. Itu kan akan muncul datanya berapa saja. Seperti itu. Ini nanti model pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Ada orientasi masalah, organisasi belajar, penyelidikan, pengembangan, penyajian, penyelesaian masalah. Itu nanti saat sekalian presentasi. Terus ada analisis dan evaluasi penyelesaian masalahnya. Ya, ini adalah orientasi masalah yang tadi kita mulai di persepsi tadi. Ada masalah yaitu data dari nilai ulangan yang kemarin. Mari kita perhatikan penyebaran data nilai ulangan matematika kelas 8 berdasarkan diagram batang di atas. Ada modus. Kira-kira kalau kita disuruh menentukan modusnya berapa itu? Ya, modusnya 100. Kenapa 100? Ya, paling banyak. Nilai yang paling banyak didapat itu adalah 100, maka modusnya adalah 100. Jangkauannya berapa? Jangkauan atau rentang? 80. Jangkauan atau rentangnya adalah 80 diambil dari 100 dikurangi 20. Benar. Berarti anak-anak sini sudah paham dasar dari statistika. Oleh karena itu kita akan coba, silahkan kalian membentuk kelompok. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Saya beri waktu, silahkan berkelompok menurut kelompok kerja masing-masing. Silahkan. Ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya, Pak. Ya, nanti ini dilempar aja 10 kali. Ya, dilempar aja. Berarti nanti diturus ya. Ya. 1. Kurang berapa? Ya, berarti 3 kali. 5. Silahkan dilempar dadunya, nanti dilempar 10 kali, datanya ditulis dalam tabel ya. Sini sudah ada dadunya, Mbak? Ya, ada? Dadunya silahkan dilempar. Ya. Gimana? Iya, ditulis 0 aja. Berapa atau 0? Ya, gitu. Terus nanti kan kita urutkan Mbak. Ini 1. Ada 2, atau berarti 1, 1. 2-nya ada berapa? 2, 3-nya 3, ya. Seperti itu. Nanti akan bisa diketahui median atau tengah-tengahnya. 2 enggak apa-apa, modusnya enggak apa-apa. Modusnya, ya modusnya berarti ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nilai yang sering muncul itu tidak harus 1 ya, bisa 2. Ditulis saja. Ini ditulis dulu sini. Satunya ada 2 atau 1, 1, 2, 2, 3. Nah, disesuaikan dengan yang ada di sini. Kurang 1 kali. Kurang 1 kali. 3. Nah, kalau sudah ketemu di sini berarti kan ada modusnya ada berapa ini? Ada 2 toh? Karena yang nilainya kan ada 2. Boleh modusnya 2. Iya. Mana Mas? Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesarnya di sini kan 6. Nilai terkecilnya adalah 1. Berarti jangkauannya 6 kurangi 1. Mana? 6 kilo. 6 ini loh, ini 6 dikurangi 1 itu jangkauannya. Terus di sini kan sudah nih ditulis frekuensinya di sini berapa? Satunya ada berapa? 3. Ini berapa? 4.
0, 1, 2. Tinggal ditulis di sini. Satunya ada berapa kali? 1, 1, 1, 3 kali kan gitu. Nanti setelah kita amati, kita akan menemukan hasil bahwa seperti itu. Niki. Iya, seperti itu. Nah, baru kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kami bahwa misalnya seperti itu toh. Apa tadi nih? Modus ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Median adalah nilai. Untuk yang mau presentasi kelompok mana kira-kira? Siap presentasi? Oke. Kita sepakati ya, presentasinya mau berapa? 2, oke, 2. Kelompok mana? 1? Sini sama sini? Jadi berani? Oke, 2 ya. Kelompoknya Fatir sama yang mana? Yang cewek? Sorry. Yang cewek siapa? Sini. Oke, 2 ya. Mana dulu yang mau presentasi? Ini ya. Ya, yang lain saat presentasi usahakan yang lain memperhatikan ya. Nanti boleh menyanggah atau kalau misalnya ada yang tidak sama boleh ditanyakan. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota Ekonomi adalah Desa 2 Sindar, Nafika Adita Agustin, 4 Desa Purbalingga, Bisa Digital 1, 2, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 6. Berapa modus data di atas? Kelompok 4 mungkin ada? Sama kira-kira kesimpulannya? Ya, ada. Fatir gimana? Oh, tidak ada. Ya, ya, beri aplaus untuk kelompok 4. Modus, median, dan sebagainya tadi ya. Ternyata bahwa modus itu tidak selalu harus berapa? 1 angka saja kan? Ada yang modusnya 2. Tadi kelompok 4 itu modusnya berapa? Modusnya berapa tadi? 2 dan 6. Ada yang modusnya lebih dari 1 lagi? Kelompok berapa? Ya, berapa Mas? 1, 2, 5, 6. Loh, ini malah ada modus 1, 2, 3, 4. Berarti modusnya malah ada 4. Ada yang modusnya hanya 1 ya. Untuk modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai paling banyak. Ya, untuk kesimpulan hari ini. Tadi kira-kira kan ada apa yang dimaksud dengan statistika yang tadi ya? Ilmu yang mempelajari ya tentang data tadi ya. Apa yang dimaksud dengan min median? Min apa kira-kira tadi? Min rata-rata. Untuk median apa? Nilai tengah. Modus nilai yang sering muncul. Jangkauan? Iya, selisih jangka tertinggi dan data terendah. Bagaimana cara termudah menentukan modus? Ada yang tahu tidak cara termudah menentukan modus di situ tadi? Iya, mencari angka yang sering muncul melalui tabel tadi ya. Karena tabelnya sudah tertulis angka paling besar, maka di situ adalah cara termudah menentukan modus. Sebagai penguatan dari saya, ini saya akan jelaskan bahwa statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori, metode, dan sebagainya tadi untuk mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Yang dimaksud secara sistematis itu adalah saat kalian melempar-lempar dadu tadi, kalau data kalian catat, kalian bisa menilai pemusatan datanya. Untuk mengukur kemampuan individu, saya akan bagikan post-test. Post-testnya hanya ada 2 ini saja.
silahkan kalian kembali ke tempat duduk seperti semula. Yang sudah bisa dikumpulkan. Tiga menit lagi ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Mendekati tahap penutup, yaitu kita melakukan refleksi. Bagian mana yang menurutmu paling sulit untuk dipelajari pada pelajaran ini? Yang mana kira-kira yang paling sulit? Jangkauan. Jangkauan ada yang sulit ya? Kalau mencari jangkauan adalah cari aja nilai yang paling tingginya berapa. Misalnya tadi dadu itu kan nilai tertingginya berapa? 6 ya? Kurangi nilai yang paling kecil. Kalau dalam tabel ya, yang paling bawah dikurangi dengan yang paling atas untuk tinggi jangkauan. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki dari hasil belajarmu tadi, misalnya yang sulit tadi? Belajar lagi, membaca buku, banyak referensi gitu ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak di sini, luar biasa tadi, hebat sekali, mengerjakannya juga cepat. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.